selamat pagi untuk kita semua. Nah, anak suster, minggu lalu adalah minggu Advent yang pertama. Sekarang adalah minggu Advent yang kedua. Nah, nanti kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Nah, walaupun kita menyalakan lilin Advent yang kedua, artinya lilin Advent yang pertama juga kita tetap nyalakan. Nah, anak suster, lilin Advent pertama nanti dinyalakan lagi lilin Advent yang kedua. Pasti cahayanya semakin terang. Artinya kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Nah, anak suster, sebelum kita melanjutkannya, ayo terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, anak suster. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, kita sudah berdoa. Sekarang ayo siapkan hatinya, buka telinganya, persiapkan duduk cantik, duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Lukas bab 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleguk-leguk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada zaman dahulu, di tepi sungai Yordan, Yohanes datang dan berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu." Maka orang banyak datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka pun diampuni dosa-dosanya. Nah, anak suster, sekarang kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua.
Nah, anak suster, tadi kita sudah mendengarkan bagian yang penting dalam bacaan yang kita dengar hari ini. Bahwa siapa tadi anak suster masih ingat yang berkata di tepi sungai Yordan, siapa namanya? Anak suster tahu siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Oh benar, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini datang. Ini sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat anak suster. Yohanes Pembaptis datang. Dia mengatakan kepada semua orang yang ada di tepi sungai Yordan. Dia mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya Allah Bapa di surga mengampuni dosa-dosa. Katanya. Jadi ada dua syarat anak suster supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, berilah dirimu dibaptis. Nah, Suster Lucia mau bertanya ini kepada anak suster semua. Apakah semua anak suster sudah dibaptis? Ayo. Sudah dibaptis atau belum? Nanti coba tanya mama. Mama, apakah kakak sudah dibaptis? Apakah abang sudah dibaptis? Nanti tanya, oh sudah dibaptis. Nah suster tanya sama mama, Mama saya dibaptis oleh siapa? Dibaptis di mana? Apa nama baptis saya? Nanti anak suster harus tahu. Tanya mama dan papanya ya. Nah, suster, ketika anak suster sudah dibaptis, anak suster adalah anak-anak Allah, dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dan ketika anak suster dibaptis, pembaptisan yang anak suster terima menjadi sarana keselamatan. Jadi anak-anak Allah, dosa asalnya diampuni. Dan anak suster secara resmi digabungkan di dalam gereja. Tidak mesti menjadi anggota gereja itu anak suster tidak mesti menjadi sudah mama-mama, sudah papa-papa, tidak. Ketika anak suster sudah dibaptis di dalam gereja, anak suster sudah menjadi anggota gereja. Anak suster sudah bagian dari gereja yang resmi dan diharapkan anak suster harus seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau Tuhan Yesusnya baik, mau menolong, anak suster juga harus seperti itu. Ya, itulah kalau anak suster sudah dibaptis. Jadi ketika nanti anak suster tanya mamanya, Mama saya sudah dibaptis. Oh kamu sudah dibaptis kakak, sudah dibaptis di gereja oleh pastor dan nama baptis kamu adalah ini. Anak suster, kalau suster Lucia tanya sama mamanya seperti itu, Mama apakah saya sudah dibaptis? Mamanya menjawab, iya kamu sudah dibaptis di gereja oleh pastor ini dan nama baptis kamu adalah ini. Oh terima kasih, ternyata mamanya sangat peduli. Ya, mamanya memberi yang terbaik, papanya memberi yang terbaik sekalipun anaknya masih kecil. Anak suster masih kecil pun, tapi mama dan papanya itu mempersiapkan anaknya untuk menjadi anak-anak Allah. Dipersatukan di dalam gereja supaya semua anak-anak suster itu selamat, diampuni dosa-dosanya. Hebat kan? Jadi nanti ketika anak suster bertanya sama mama dan papanya, apakah saya sudah dibaptis? Sudah, jawaban mama dan papanya. Anak suster jangan lupa, Mama terima kasih sudah membantu saya untuk dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. Jangan lupa ya. Nah, poin yang kedua anak suster, yaitu bertobatlah. Nah, tadi dalam cerita kitab suci kita, Yohanes Pembaptis dengan lantang mengatakan bertobatlah. Tidak mengatakan seperti ini anak suster. Bertobatlah ini artinya anak suster, kalau anak suster melakukan kesalahan itu berbalik anak suster.
dari yang tidak baik menjadi baik. Dari anaknya yang malas-malas menjadi rajin. Nah, anak suster tentu ingat, saya orangnya malas bangun. Kalau dipanggil mama, dipanggil papanya tidak dengar. Sebenarnya dengar, tapi karena asik main handphone tidak dijawab. Sebenarnya dengar. Nah, apakah itu baik? Tidak. Anak suster semuanya hebat-hebat, pintar. Suster yakin semua anak suster tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya anak suster. Seperti Suster Lucia contohkan tadi. Jarak antara anaknya di sini, mamanya di sana. Mamanya memanggil Abang Jonah, Kakak Yohana, atau siapa anaknya dipanggil. Anaknya tidak menjawab, padahal dengar. Sampai ditunggu 5 kali mamanya memanggil, baru anaknya menjawab. Bagaimana perasaan mamanya anak suster? Itu masih belum bertobat anak suster. Belum bertobat. Kalau memang anak suster mendengar jawab, iya mama, ada apa? Saya mama, ada apa? Saya papa. Kalau anaknya mendengar. Jadi jangan pura-pura tidak mendengar. Oke anak suster, itu pertobatannya. Nah, sebentar lagi kita anak suster akan didatangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah semakin dekat. Tadi kita sudah menyalakan lilin Advent yang kedua. Cahaya Tuhan Yesus itu semakin terang. Nah, ketika Tuhan Yesus nanti datang, apakah anak suster siap? Tuhan Yesusnya datang, menyambut Tuhan Yesusnya datang. Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi kepada kita, tetapi anaknya masih malas-malasan, masih suka melawan-melawan. Tidak mau mendengarkan mama dan papanya, malas belajar. Aduh, bagaimana nanti Tuhan Yesusnya datang, sedih. Tuhan Yesusnya datang. Nah, suster, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis seperti pesan Yohanes Pembaptis hari ini. Ayo kita lakukan bersama. Bertobat itu anak suster tidak mesti harus hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil di dalam kehidupan anak suster. Kalau setiap pagi dibanguni itu harus dibanguni, baru bangun. Ini tidak diusahakan bangun sendiri. Atau kalau memang susah tidak apa-apa dibanguni. Tetapi ketika dibanguni mama, papanya, ketika sudah didengar anaknya langsung bangun dan sudah dibangun nih, masih lagi dibangun lagi, dibangun lagi. Mau sampai kapan mamanya terus membanguni? Berarti anaknya belum bertobat. Jadi anak suster hari ini coba ingat dalam hidupnya setiap hari. Pasti anak suster tahu setiap hari itu mana yang anak suster lakukan setiap hari yang membuat mamanya marah, yang membuat mamanya kesal. Ayo anak suster, diperbaiki ya. Yang tidak baiknya tadi setiap harinya. Contoh yang lain anak suster. Anak suster pasti ini rata-rata yang suster lihat anak suster ini malas makan sayur. Malas makan sayur. Kalau ada makanan hanya mau memakan yang enak-enaknya saja. Jadi mamanya setiap hari ini sudah masak anak suster. Masak banyak supaya anaknya semuanya sehat. Ada sayur, ada ikan, ada daging, semuanya dibuat. Supaya anak suster makan sehat. Tapi anaknya sayur tidak mau. Nasi tidak mau banyak, hanya mau ini, hanya mau ini. Jadi anak susternya pilih-pilih. Padahal di luar sana anak suster banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak bisa makan. Tidak bisa makan, jangankan untuk pilih anak suster. Yang ada pun tidak ada yang bisa dimakan. Jadi dalam hal ini kita harus bersyukur dan memakan apa yang sudah dihidangkan oleh mama kepada kita. Nah, seringkali juga anak suster, ketika kita makan, anaknya, oh ini enak, ambil, kemudian makan. Ternyata belum habis di piringnya, anaknya sudah kenyang, tidak makan lagi. Jadi anak suster, itu Tuhan Yesus sangat marah seperti itu.
Karena ada teman-teman kita yang membutuhkannya, mereka tidak memilikinya. Tapi Tuhan memberkati kita, memberi kita makanan, tapi kita tidak bersyukur. Di situ anak suster perlu belajar, bertobatnya perlu belajar. Rajin makan sayurnya tadi, tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua, anak suster saat makan, lihat. Saya tadi sudah makan jajan, sudah terlalu agak kenyang. Tapi makan, saya tidak usah terlalu banyak makan. Saya ambil sedikit di sini. Ini nanti habis. Jadi anak suster pikirkan bahwa ketika makan apapun yang anak suster ambil di piringnya, diusahakan itu semuanya habis anak suster. Habis, itu anak suster sudah bertobat. Mamanya pasti senang melihat anaknya seperti itu. Jadi tidak mesti hal-hal yang besar. Hal seperti itu juga anak suster dapat melakukannya dengan baik. Anak suster, suster Lucia, dan suster yang lainnya, dan semua anak suster yang ada di rumah. Pada hari ini kita sudah melakukan pertobatan kita pada Advent yang kedua. Nah, anak suster, kita sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, terima kasih sudah mendengarkan katekesi kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Sampai jumpa di minggu depan, Minggu Advent yang ketiga. Goodbye.